Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu di video presentasi kami ini ingin mempresentasikan tentang final project atau project akhir. Yang mana dari project ini adalah secara tim atau secara berkelompok. Dan untuk memenuhi ujian akhir semester. Mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analysis. Yang mana di dosen pengampunya adalah Bu Yuyun Umaidah, Magister Komputer. Silakan slide selanjutnya. Baik, bisa dilihat kami berasal dari kelas 2D, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Anggota kelompok satu diantaranya saya, Muhammad Randi, kemudian ada Saya Ririn Ardi. Saya Salsa Nabila. baik slide selanjutnya. Eh, un- Kami telah diberikan sebanyak 4 soal pada proyek kali ini, yang mana soal nomor satu yaitu pentingkah data science untuk kehidupan manusia pada era Society 5.0? Sebagai pendahuluan bisa dilihat bahwasanya di sini ada tabel yang berurutan. Nomor satu ada data science, nomor dua ada big data, nomor tiga ada informasi, dan nomor empat ada data. Yang mana urutan terbawahnya adalah data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta, yang mana ini adalah sebuah fakta-fakta yang kemudian dicatat menjadi sebuah informasi. Menjadi sebuah informasi. Informasi adalah kumpulan data-data yang mana nanti kemudian akan dibentuk menjadi big data, yang pada akhirnya informasi-informasi tersebut akan terkumpul banyak menjadikan big data, kemudian diolah dengan data science. Data science sendiri adalah perpaduan ilmu pengetahuan antara ilmu komputer, ilmu matematika, dan statistika. Dan untuk menjadikan big data tersebut efisien, kita memerlukan adanya data scientist atau orang yang menguasai data science. Agar data tersebut diolah atau ditata dengan baik dan benar sebagaimana fungsinya. Tadi pertanyaannya adalah pada era Society 5.0 apakah penting data science? Jawaban dari saya adalah sangat penting. Jika kita ingin mengetahui faktor, sebab maupun akibat atas adanya suatu peristiwa, maka hal yang diperlukan adalah banyaknya informasi yang didapat. Informasi yang didapat dapat diperoleh melalui analisis, pengujian maupun penelitian. Kemudian pada era Society 5.0 atau pada zaman yang memikirkan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan tentunya, informasi yang akurat, efisien, dan efektif sangat dibutuhkan selalu baik dulu hingga kini. Sangat jelas jika kita memerlukan data sains dalam setiap bidang. Silakan slide selanjutnya. Baik, di sini terdapat data yang mana ini adalah data TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Ini adalah saya ambil dari contoh nyata. Bila saya jabarkan dalam penggunaan data science diantaranya dalam kasus tersebut yaitu TPT, tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Kabupaten Karawang. Yang mana data tersebut saya kutip dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan bahwa rentang tahun 2020 sampai 2021 terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Yang mana bila di total tingkat pengangguran tertinggi terjadi di tahun 2020 dengan perolehan mencapai 45,57%. Yang mana ini sudah ada keterangannya untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan universitas. Silakan slide selanjutnya.
Kemudian ini adalah data tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Karawang. Yang mana jika kita bandingkan dengan tingkat kemiskinan yang saya kutip dari Databox, menunjukkan jumlah perolehan tertinggi jatuh pada tahun 2021 dengan perolehan 8,95% sebagai angka tertinggi. Maka bisa disimpulkan akibat tingkat pengangguran terbuka yang besar pada tahun 2020 menimbulkan tingkat kemiskinan meningkat pada tahun berikutnya. Bila TPT mungkin melonjak tinggi terjadi pada tahun Bila TPT mungkin melonjak tinggi akibat adanya COVID-19 yang terjadi pada tahun tersebut, maka kemiskinan meningkat akibat pengangguran, lulusan pendidikan, dan korban memutus hubungan kerja, serta diberhentikannya semua aktivitas berkehidupan hingga menyebabkan berkurangnya pendapatan. Mungkin bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu teknik-teknik atau tugas pokok data science. Teknik atau tugas pokok data science meliputi beberapa tahapan yang sangat penting untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data kecil maupun data besar. Berikut adalah beberapa teknik atau tugas pokok yang dilakukan oleh data science. Yang pertama yaitu ada mengumpulkan data atau data collection, di mana sumber data bisa berasal dari berbagai sumber seperti database, relasional, atau SQL, lalu NoSQL, API publik, file text seperti CSV atau JSON, web scraping, data sensor, dan lain-lain. Lalu ada web scraping, di mana menggunakan alat seperti Beautiful Soup atau Scrapy untuk mengumpulkan data dari website. Dan ada data streaming, di mana mengumpulkan data secara real-time dari sumber seperti Kafka atau Kinesis. Lalu yang kedua yaitu ada membersihkan data atau data cleansing, di mana penanganan missing values, di mana menghapus baris atau kolom yang memiliki banyak nilai yang hilang dan mengisi nilai yang hilang dengan main atau median atau B, atau menggunakan teknik imputasi lebih canggih. Lalu menghapus duplikasi, yang mana menggunakan fungsi seperti drop, titik drop, strip bawah duplikat, tutup tutup kurung di Pandas. Lalu ada normalisasi dan standarisasi yang menyertakan skala data, misalnya menggunakan min, max scaling atau z-score normalization. Lalu yang terakhir ada penanganan outliers, di mana menggunakan teknik seperti interquartile range atau IQR atau z-score untuk mendeteksi dan mengatasi outliers. Lalu yang ketiga ada eksplorasi data atau data exploration, di mana yang pertama ada descriptive statistik, yaitu menghitung mean, median, mode, variance, dan standar deviation. Lalu ada visualisasi data yang menggunakan matplotlib, seaborn, atau plotly untuk membuat histogram, scatterplot, boxplot, dan heatmap untuk memahami distribusi dan hubungan antar variabel. Yang keempat ada pemodelan data atau data modeling. Yang pertama itu ada pemilihan model, seperti memilih model yang sesuai berdasarkan jenis masalah, dalam kurung atau regresi, klasifikasi, clustering. Lalu ada training dan testing, yang membagi dataset menjadi data latih dan data uji, seringkali dengan rasio seperti 80/20 atau 70/30. Lalu ada validasi silang, yang membagi data menjadi beberapa lipatan untuk validasi yang lebih akurat. Lalu yang terakhir ada evaluasi model yang menggunakan metrik seperti accuracy, precision, recall, F1 score atau F1 score untuk klasifikasi, dan mean squared error, root mean squared error untuk regresi. Lalu yang kelima ada teknik data mining, yaitu ada MapReduce yang mengumpulkan dan memproses kumpulan data besar secara paralel. Lalu ada clustering
yang mengelompokkan item untuk menemukan pola tertentu. Lalu ada link analysis yang menganalisis hubungan antar data. Lalu ada recommendation size system yang merekomendasikan produk berdasarkan pola penggunaan. Lalu ada frequent item set analysis yang menemukan item yang sering digunakan bersama. Lalu yang terakhir ada komunikasi dan visualisasi hasil data, yaitu memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami, mengembangkan model bisnis yang paling optimal, membantu mengoptimalisasikan proses pengembangan produk atau produk development, strategi marketing, dan strategi business development. Lalu ada dashboard yang menggunakan alat seperti Tableau atau Power BI untuk membuat dashboard interaktif. Lalu yang terakhir ada laporan, yaitu menyusun laporan menggunakan alat seperti Jupyter Notebook, R Markdown, atau alat BI atau Business Intelligence. Lalu selanjutnya ada teknik-teknik pembelajaran data science. Yang pertama yaitu ada pembelajaran terawasi, yang dimana pada pembelajaran terawasi dilatih menggunakan data yang telah diberi label. Teknik ini melibatkan pemetaan dari input ke output berdasarkan contoh yang sudah ada. Teknik ini terbagi menjadi dua jenis yang utama, yaitu ada regresi yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu, misalnya prediksi harga rumah. Lalu ada linear regression, yaitu model yang memprediksi nilai kontinu berdasarkan hubungan linear antara variabel input dan output data. Ada polynomial regression, yang dimana ekstensi dari linear regression dalam menambahkan polinomial pada variabel input. Yang kedua ada klasifikasi, yang digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas, misalnya klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam. Di antaranya yaitu ada logistic regression, yang digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian binomial. Lalu ada decision trees, yang dimana model berbasis pohon yang membagi data ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan fitur. Lalu ada random forest, itu ensemble learning dari banyak decision trees untuk meningkatkan akurasi. Ada support vector machine, yang dimana model yang memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda dengan margin terbesar. Lalu ada neural networks, itu ada neural networks, yang dimana model yang terinspirasi dari jaringan saraf biologis yang digunakan untuk masalah yang kompleks. Lalu ada pembelajaran tatrawasi. Pada pembelajaran tatrawasi, model dilatih menggunakan data yang tidak memiliki label. Teknik ini digunakan untuk menemukan struktur atau pola dalam data. Dalam pembelajaran tatrawasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada clustering, yang dimana isinya ada K-means clustering, lalu ada hierarchical clustering. Clustering sendiri ini mengelompokkan data ke dalam cluster berdasarkan kesamaan. Lalu yang kedua adalah asosiasi, yang menemukan aturan yang menggambarkan hubungan antar item dalam dataset. Di asosiasi ini sendiri ada dua, yaitu ada a priori algorithm dan eclat algorithm. Lalu ada yang ketiga yaitu pembelajaran semi terawasi, yang merupakan menggunakan dataset yang sebagian besar tidak berlabel dan sebagian kecil berlabel untuk melatih model. Dengan semi terawasi dapat membantu ketika proses pelabelan data sangat mahal atau memakan waktu. Lalu yang keempat ada pembelajaran penguatan, yaitu model belajar melalui trial dan error untuk mencapai tujuan tertentu. Model diberi penghargaan atau penalti berdasarkan tindakan yang diambil. Dalam pembelajaran penguatan ini ada Q-learning, deep Q networks, dan policy gradient methods. Lalu ada deep learning, yang kelima ada deep learning, yang merupakan subset dari pembelajaran terawasi dan tak terawasi yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan. Dalam deep learning ini ada beberapa, yaitu ada convolutional neural network, lalu ada recurrent neural networks, generative
adversarial networks. Lalu yang keenam, yang terakhir ada natural language processing, yang dimana isinya itu ada tokenization, yaitu memecah teks menjadi unit-unit kecil, seperti kata atau kalimat. Ada stopword removal, yang menghapus kata-kata umum yang tidak berkontribusi pada analisis. Yang terakhir ada stemming dan lemmatization, yang mengurangi kata ke bentuk dasarnya seperti mengubah running menjadi run. Baik, yang selanjutnya ada contoh artificial intelligence yang telah diterapkan di Indonesia. Yang pertama itu ada e-commerce. E-commerce itu adalah sebuah bisnis yang dilakukan secara online, di mana pelanggan dapat membeli dan menjual produk melalui platform digital. Penggunaan AI dalam e-commerce memungkinkan pelaku bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Berikut ini ada beberapa contoh AI yang diterapkan di e-commerce. Secara singkatnya, pertama ada rekomendasi berdasarkan preferensi. AI bekerja pada hal ini yaitu untuk memproses permintaan pencarian barang yang dilihat atau barang yang diklik dan kemudian memberikan rekomendasi produk lain yang berkaitan dengan referensi penggunaan. Contohnya, sistem rekomendasi di Tokopedia memberikan produk yang menarik minat belanja berdasarkan perilaku pelanggan di situs aplikasi. Yang kedua ada chatbot. AI bekerja di chatbot itu digunakan untuk menjawab pertanyaan pelanggan, melakukan tugas-tugas sederhana dari customer service. Contohnya, Lazada menggunakan teknologi chatbot untuk membantu tim customer service dalam melayani pelanggan dan memiliki tingkat interaksi dan keberhasilan di atas 80%. Yang ketiga ada dynamic pricing. AI membantu menyelesaikan harga produk dan memberikan rekomendasi perubahan harga berdasarkan harga yang diberikan oleh kompetitor di platform yang sama. Contoh sistem pengaturan harga dinamis berbasis AI dapat melakukan monitoring, komputing, pengaturan ulang harga, dan bantuan promosi untuk mengoptimalisasi profit secara bertahap. Yang keempat adalah predictive marketing. AI di sini menggunakan big data dan machine learning untuk membuat informasi profil pelanggan dan memprediksi pola paling akurat. Contohnya, AI dapat memprediksi informasi seperti selera pelanggan, tipe rumah tangga, permintaan musiman, dan informasi promosi yang paling efektif untuk menarik pelanggan. Yang kedua, ada Gojek. Gojek itu adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang berfokus pada jasa transportasi, pengiriman barang, dan layanan finansial. Gojek menggunakan AI pada aplikasinya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional. Berikut ada beberapa contoh bagaimana AI diterapkan di Gojek. Yang pertama ada prediksi estimasi waktu kedatangan atau ETA. AI di sini itu berguna untuk memprediksi waktu tiba pengemudi dengan mempertimbangkan faktor seperti lokasi pengemudi, kondisi lalu lintas, waktu yang ditempuh, dan lain-lainnya. ETA di sini juga menggunakan pengumpulan data, machine learning, prediksi ETA, dan real-time update. Terus kemudian ada sistem rekomendasi makanan, GoFood. AI di sini bertugas untuk mempelajari preferensi dan kebiasaan pengguna untuk memberikan rekomendasi makanan yang lebih relevan. Dan AI di sini juga menggunakan pengumpulan data
analisis data, prediksi eta, optimasi, dan personalisasi. Kemudian ada chatbot. Chatbot AI menggunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami. Dengan adanya chatbot, penggunaan dapat melakukan berbagai tugas seperti memesan layanan Gojek, mengecek status pesanan, dan mendapatkan informasi lainnya secara otomatis. Chatbot juga menggunakan analisis input, pemahaman, interaksi, dan belajar di setiap interaksi untuk meningkatkan pelayanan. Yang ketiga, ada e-tilang. Electronic Traffic Law Enforcement adalah sistem penegak hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana AI diterapkan dan bekerja di e-tilang. Yang pertama itu menggunakan kamera ANPR, kamera Automatic Number Plate Recognition, digunakan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan dan mengidentifikasi pelanggaran. Kamera ini dapat beroperasi secara real-time dan mengirimkan data ke sistem penegakan hukum. Nah, cara kerjanya itu pertama, kamera ANPR dipasang di beberapa titik di jalan untuk mendeteksi tanda plat nomor secara otomatis. Terus kamera ini memiliki visi yang dapat mengubah gambar menjadi teks dan dapat dibaca oleh mesin. Kemudian data yang diperoleh dari kamera diolah oleh petugas untuk membuat surat konfirmasi dan verifikasi serta mengirim surat konfirmasi ke alamat pemilik yang ditilang, dan data tersebut juga disimpan di database. Kemudian aplikasi Polri Super App digunakan untuk mengecek tilang elektronik dan melakukan pembayaran. Pengguna dapat mengunduh aplikasi, memasukkan nomor polisi kendaraan, dan melihat informasi pelanggaran serta kode pembayaran dan denda. Kemudian ada penggunaan mesin pengenal plat nomor kendaraan. Mesin pengenal plat nomor kendaraan menggunakan teknologi AI untuk mengenali dan membaca plat nomor kendaraan. Algoritma ini dapat membantu meningkatkan akurasi identifikasi pelanggaran dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga ada penggunaan teknologi face detection. Teknologi pengenalan wajah digunakan untuk mengidentifikasi pengemudi dan memantau aktivitas lalu lintas. Contohnya program Electronic Traffic Law Enforcement. Polri menggunakan teknologi ini untuk mendeteksi pelanggaran dan mengirimkan notifikasi kepada petugas penegak hukum. Nah, cara kerjanya itu pertama, kamera akan menganalisis wajah, kemudian dengan teknik ini memindai dan mengidentifikasi data yang ada di database. Jika wajahnya cocok, maka akan diidentifikasi siapa yang berada di depan kamera dan mengambil tindakan yang sesuai. Terus kemudian ada penggunaan chatbot. Chatbot digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan dan denda yang harus dibayarkan. Chatbot juga dapat membantu masyarakat dalam melakukan proses pembayaran denda secara online. Yang kemudian ada smart camera di ETLE. Smart camera ini digunakan untuk mendeteksi pelanggaran secara real-time dan memberikan notifikasi kepada petugas penegak hukum yang berada di lapangan. Hal ini dapat mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan efisiensi. Cara kerjanya pertama, kamera itu kan akan mengidentifikasi jika sebuah kendaraan melakukan pelanggaran, kemudian sistem mengambil bukti dalam bentuk gambar atau data terkait. Terus kemudian informasi ini digunakan sebagai bukti penindakan lebih lanjut seperti pengiriman surat tilang, dan AI ini digunakan untuk mendeteksi pelanggaran secara real time dan memberikan notifikasi kepada petugas tadi.
dan hal ini mempercepat proses penegak hukum sehingga pelanggar dapat segera ditindaklanjuti. Kemudian penggunaan Google Teserat. Pertama, plat nomor ini kendaraan akan diproses untuk mempermudah pengenalan plat nomor. Setelah itu algoritma computer vision digunakan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi area plat nomor dari gambar. Algoritma ini juga digunakan untuk mendeteksi karakter pada plat nomor kendaraan. Jika sebuah kendaraan diidentifikasi sebagai pelanggaran, sistem e-tilang akan mengambil bukti dan akan ditindaklanjuti seperti pengiriman surat tilang. Kemudian ada TensorFlow berbasis CNN. Nah, AI ini tuh digunakan untuk mendeteksi pelanggaran jalan dan nonpol pelanggaran. Hasil file gambar nonpol pelanggaran kemudian diproses dengan metode OCR untuk menghasilkan karakter teks yang dicatat pada database sistem pendeteksian. Baik, selanjutnya menjawab soal nomor 4, yaitu mengenai Millennium Development Goal atau tujuan di era milenium. Untuk yang pertama yaitu sasaran yang pertama yaitu ada memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Kemiskinan dan kelaparan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah kemiskinan dan kelaparan merupakan kondisi seseorang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, serta mengalami kekurangan gizi dan kekurangan energi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia berada di sekitar 9,78% atau sekitar 26 juta penduduk. Sedangkan angka kelaparan di Indonesia menurut laporan FAO pada tahun 2020 sekitar 7,1% populasi Indonesia mengalami kurang gizi dan kekurangan pangan. Itu yang pertama yaitu the performance measure atau kinerja. Yang pertama itu tujuan utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan secara signifikan yang ada di Indonesia. Lalu ada indikator kinerja dengan menentukan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang seimbang dan bergizi dan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dari tingkat kemiskinan, tingkat kelaparan, dan lain sebagainya. Lalu ada penilaian kinerja. Dengan mengevaluasi efektivitas agen dalam mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kemiskinan dan kelaparan tinggi. Dan melalui survei rutin dan analisis data statistik, kita dapat memantau kemajuan dalam mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan kelaparan. Sumber data dapat mencakup statistik pemerintah, survei lapangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada environment atau lingkungan. Yang pertama ada kondisi sosial ekonomi, yang menganalisis struktur sosial ekonomi, termasuk distribusi pendapatan, kesenjangan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan kelaparan, seperti infrastruktur, akses ke pasar, dan akses ke sumber daya alam. Lalu ada kondisi geografis, mempertimbangkan dan memperhitungkan kondisi geografis di Indonesia yang beragam, seperti pulau terpencil dan daerah rawan bencana yang dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan ketahanan pangan. Lalu ada faktor eksternal yang dimana kita memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim, bencana alam, dan situasi politik yang mempengaruhi kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Lalu ada actuators. Yang pertama ada kebijakan publik. Dengan menerapkan kebijakan publik yang mendukung pengentasan kemiskinan dan kelaparan, seperti program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua ada program intervensi, yaitu mengimplementasikan program intervensi seperti program bantuan pangan nasional, bantuan tunai langsung bagi keluarga miskin, layanan kesehatan, serta pendidikan gratis, dan program-program lainnya. Lalu ada program bantuan pangan, yaitu melakukan distribusi bahan makanan kepada masyarakat yang berdampak kemiskinan dan kelaparan, serta memberikan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi. Lalu ada kolaborasi dengan pihak terkait.
Kerjasama antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan kelaparan, serta membangun kemitraan dengan lembaga terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada sensor. Yang pertama yaitu dengan pemantauan dan evaluasi. Menggunakan data dan informasi dari berbagai sumber seperti survei lapangan, statistik pemerintah, dan laporan lembaga internasional untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang diimplementasikan. Yang kedua ada survei dan penelitian, yaitu melakukan survei dan penelitian secara berkala untuk memahami penyebab kemiskinan serta kelaparan dan menemukan solusi yang lebih efektif. Lalu ada analisis data. Menganalisis data untuk mengidentifikasi pola-pola kemiskinan dan kelaparan, mendeteksi perubahan tren, dan mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian lebih. Lalu ada kemampuan reaksi, yaitu bangun sistem yang responsif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan, sehingga dapat segera menyesuaikan strategi penanggulangan kemiskinan dan kelaparan sesuai kebutuhan, dan memperoleh umpan balik dari masyarakat setempat, serta pemangku kepentingan lainnya, untuk menilai keberhasilan dan menyesuaikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Selanjutnya, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Di Indonesia permasalahan pendidikan masih menjadi tantangan yang signifikan. Salah satu permasalahan yang paling utama adalah tidak meratanya akses pendidikan yang menyebabkan beberapa kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pendidikan dibandingkan yang lain, seperti perbedaan mutu pendidikan antara daerah Jawa dan daerah lain, mahalnya biaya pendidikan dari sebagian golongan masyarakat yang menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Yang pertama ada performance measure. Ukuran kinerja dapat mencakup yang pertama peningkatan angka partisipasi sekolah APS, melihat peningkatan jumlah siswa yang masuk dan menyelesaikan pendidikan di berbagai tingkatan di seluruh daerah. Kemudian ada peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dengan nilai ujian nasional, hasil dari PISA, dan kualitas tenaga pengajar. Ketiga ada penurunan disparitas pendidikan, mengurangi kesenjangan dalam hal fasilitas, kualitas pendidikan, dan hasil belajar antar daerah, perkotaan, dan pedesaan, serta antara Jawa dan luar Jawa. Yang keempat adalah ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan, mengukur jumlah sekolah yang tersedia, kualitas infrastruktur, serta kemudahan akses bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Yang kedua ada environment atau lingkungan. Yang pertama itu geografis. Indonesia memiliki banyak pulau dan kondisi geografis yang beragam, maka dari itu perlunya pertimbangan seperti daerah yang dekat dengan pantai akan mudah terkena dengan tsunami. Kemudian ada ekonomi, tingkat pendapatan dan kondisi ekonomi masyarakat yang bervariasi. Ada juga sosial budaya, adanya perbedaan budaya dan bahasa di berbagai daerah. Kemudian ada teknologi, tingkat akses dan penggunaan teknologi di bidang pendidikan yang masih beragam dan akses yang masih sulit untuk daerah terpencil. Kemudian ada regulasi, terkadang kebijakan atau peraturan yang dibuat pemerintah ya bisa mendorong atau menghambat pendidikan itu sendiri. Contohnya PPDB yang ingin menghilangkan label sekolah favorit, tetapi dapat menghilangkan peluang bagi siswa yang memiliki kemampuan, tetapi jarak tinggalnya jauh dari sekolah yang ia tuju. Kemudian ada aktuators. Yang pertama itu ada pembangunan dan pengembangan infrastruktur, membangun sekolah-sekolah yang baru dan memperbaiki fasilitas pendidikan terutama di daerah terpencil dan di luar Jawa, adanya subsidi dan bantuan pendidikan, memberikan bantuan biaya pendidikan seperti beasiswa dan KIP untuk siswa dan keluarga yang kurang mampu. Kemudian ada pelatihan dan peningkatan kualitas guru, menyediakan program pelatihan berkelanjutan untuk guru, terutama di daerah yang kurang akan pengajar, penugasan khusus bagi guru untuk di daerah terpencil. Kemudian ada peningkatan akses teknologi, memperluas akses internet dan teknologi pendidikan di daerah terpencil melalui program-program seperti jaringan penguat pendidikan. Ada juga program Inklusivitas, mengimplementasikan program yang mendorong inklusivitas seperti pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan pendidikan untuk perempuan di daerah yang memiliki kesenjangan gender.
adanya desentralisasi pendidikan memberikan otonomi lebih besar kepada daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Yang terakhir itu ada sensor, yaitu yang pertama survei dan penelitian, melakukan survei berkala mengenai kualitas dan akses pendidikan di berbagai daerah, adanya sistem informasi pendidikan, mengembangkan sistem informasi yang terintegratis untuk memantau data pendidikan termasuk data siswa, guru, dan fasilitas pendidikan. Adanya juga evaluasi laporan berkala, melakukan evaluasi rutin, dan menghasilkan laporan berkala tentang kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemerataan pendidikan. Dan yang terakhir adanya umpan balik dari komunitas, yaitu mengumpulkan umpan balik dari siswa, orang tua, guru, dan masyarakat mengenai kualitas dan akses pendidikan. Baik, untuk pilihan dari MDG ketiga adalah menurunkan angka kematian anak atau reduce child mortality. Yang mana perlu diketahui bahwa angka kematian ibu dan bayi merupakan dua indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan di suatu negara. Perlu diketahui bahwa kematian yang terjadi pada bayi disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya disebabkan oleh kesehatan yang kurang, nutrisi, dan keadaan kondisi ibu bayi yang kurang optimal, serta bayi muda terserang hal-hal seperti autoimun yang kurang sehingga mudah terserang penyakit, adanya infeksi seperti sepsis, tetanus, diare, dan pneumonia, asfiksia maupun berat badan bayi lahir itu sangat rendah. Maka perlu diberikan ruang-ruang khusus kepada bayi-bayi yang baru lahir untuk menjaga kesehatannya selalu. Ruang khusus tersebut pastinya memerlukan tempat yang steril, penjagaan dan pengawasan yang maksimal, serta alat-alat yang memadai. Adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil harus segera diatasi dengan segera. Sudah terlihat di sini ada 4 bagian, yaitu performance measure atau komponen keberhasilan, yang diantaranya adalah menurunkan angka kematian bayi. Hal tersebut adalah indikator keberhasilan pada agen ini. Kemudian menghindarkan bayi dari potensi-potensi terserang penyakit. Data terbaru untuk efisiensi penanganan kasus serupa juga merupakan komponen keberhasilan suatu agen yang diciptakan atau performance measure-nya. Kemudian selanjutnya ada bagian environment atau kondisi lingkungan yang berada di sekitar agen. Yang pertama ada ruangan steril yang pastinya harus dikhususkan untuk bayi serta alat-alat di dalamnya, tempat tidur atau tabung bayi, pengatur suhu ruangan, nomor identifikasi untuk membedakan bayi-bayi tersebut, dan alat bantuan kesehatan yang menunjang kesehatan bayi tersebut pastinya. Kemudian adanya actuators atau hal yang bisa dilakukan oleh agen. Hal yang bisa dilakukan oleh agen diantaranya adalah mengatur suhu ruangan. Kemudian menyalakan alarm darurat di luar ruangan. Jadi agennya itu merupakan sebuah CCTV di atas. Lebih tepatnya itu ditempelkan di tembok. Kemudian nanti dia akan mengirimkan sinyal bila ada tanda-tanda penyakit atau terjadi suatu kondisi yang kritis terhadap bayi. Dan alarm tersebut berguna sebagai memanggil dokter atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera masuk dan mengecek ke dalam ruangan steril tersebut. Kemudian adanya alat untuk merekam video dan suara ruangan di dalam agen tersebut. Kemudian ada mengirim, menyimpan, dan memindahkan data yang tersimpan. Hal tersebut juga termasuk ke dalam hal yang bisa dilakukan oleh agen. Dan bagian terakhir adalah sensor atau input atau masukan data untuk si agen. Di antaranya itu sensornya ada kamera thermal dan infrared untuk melihat maupun merekam suhu ruangan dan bayi serta melihat dalam gelap. Mikrofon mini untuk mendengarkan suara atau hal-hal lain sebagai respon dari bayi. Kemudian ada vibration meter atau sebagai alat pengukur getaran bila terjadi gempa atau bencana maupun permasalahan lainnya.
Jadi, agen kecerdasan yang dibuat dengan inovasi tersebut adalah agen yang memantau secara penuh, secara maksimal terhadap bayi-bayi yang baru dilahirkan, supaya terhindar dari kematian, penyakit, dan juga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam. Bisa digeser slide selanjutnya. Baik, sepertinya pemaparan materi telah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.